Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada semua jemaat dalam PCS Kabatasan, juga semua yang sedang menonton video ini. Apa kabar kita pada hari ini? Pastinya semua sihat. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, memang semua manusia ingin hidup panjang. Memang semua manusia ingin hidup sehat. Dan kalau boleh manusia ingin terus hidup. Sebab itu banyak sekali usaha yang dilakukan untuk mencari cara, mencari jalan bagaimana manusia boleh hidup panjang. Banyak kajian saintis, malahan banyak pula makanan-makanan yang eksotik, minuman, ubat-ubatan tradisional. Malahan sekarang ini digunakan pula teknologi yang paling canggih untuk supaya dapat memastikan bagaimana manusia boleh hidup panjang. Walau bagaimanapun saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, rupa-rupanya ada satu rahasia bagaimana hidup panjang di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan, rupa-rupanya banyak sekali diberikan rahasia yang sama, yaitu satu rahasia bagaimana untuk hidup panjang. Nampaknya rahasia ini sudah diketahui oleh ramai orang. Nampaknya rahasia ini sudah pun diberitahu sejak beberapa ratus tahun yang dulu lagi. Sejak beberapa ribu tahun yang dulu lagi. Banyak sekali di dalam Alkitab berkata tentang tips untuk hidup panjang ini. Walau bagaimanapun, berapa ramaikah yang dapat memahami, yang dapat menghayati tips yang sangat bagus ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pada hari ini saya gembira untuk mengungsikan tips yang sangat hebat ini, bagaimana untuk hidup panjang. Haleluya. Rupanya mudah sekali. Boleh dilakukan setiap hari. Tanpa memakan apa-apa pun pubatan. Tanpa kita perlu makan apa-apa pun ginseng dan sebagainya. Tanpa menggunakan, tanpa perlu di kucing. Tanpa perlu membayar sesen pun. Tanpa perlu untuk kita buat apa-apa pun. Ini nama dia si tompok. Si tompok pun hidup panjang kan tompok. Oke. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, teknologi semua itu tidak diperlukan untuk hidup panjang. Di dalam Alkitab ada tertulis di dalam, mari kita membuka bersama-sama, di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Haleluya. Tajuknya ialah taat dan kasih. Saya bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini. Supaya, haleluya, ini dia. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada ekor kucing si tompok. Rupanya bukan saja umur yang panjang, malahan untuk hidup bahagia di muka bumi ini, tipsnya mudah, yaitu taatilah orang tuamu. Haleluya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini satu janji. Rupa-rupanya saudaraku yang dikasihi di dalam nama Yesus, untuk kita mendapat umur yang panjang mudah sekali, yaitu menghormati ibu bapa, mentaati ibu bapa. Senang sekali rupa-rupanya. Jadi selepas ini saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, rupa-rupanya kita tidak perlu terlalu makan itu, makan ini. Perlu juga kalau mampu pergi beli itu ginseng, beli itu antioksidan, beli itu macam-macam lagi. Serum, beli itu teknologi yang boleh mencegah penuaan dengan cepat. Boleh juga. Boleh kalau mampu beli banyak-banyak. Tetapi syarat utama menurut Alkitab untuk hidup yang panjang umurnya dan berbahagia adalah taat kepada ibu bapa dan juga menghormati ayahmu dan ibumu. Itulah syarat yang paling penting.
tidak berguna untuk kita ada uang yang banyak, untuk beli teknologi, untuk beli banyak herba, beli burung walid punya sarang kah, untuk awet muda dan sebagainya. Kalau kita tidak menghormati ibu bapa, itu semua mungkin kurang berhasil. Mungkin juga berhasil, tetapi kurang berhasil. Makanya kalau mau semua itu lebih cepat berhasil, nampak hasilnya yang segera, nampak ya kita semua dapat dengan segera. Supaya lebih berkesan, mudah saja, hormati ayahmu dan ibumu, taatilah mereka. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, ibu bapak, ada ketika saya buat counseling pranikah, ada saya soal, menurut kamu siapa itu ibu bapak? Kata saya kepada bakal pengantin lelaki dan perempuan. Maka mereka menjawab, ibu bapak itu adalah ibu bapak kami. Maksudnya kami. Ya, benar sekali tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapak, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, para jemaat yang dikasihi. Oh, banyak sekali kita punya gelaran. Benar sekali. Ibu bapa ialah bagi yang sudah berkawin, mentua pun ibu bapa juga. Sebab itu di dalam firman Tuhan mengatakan, karena itu seorang lelaki akan bergabung dengan istrinya, meninggalkan ibu dan bapaknya. Maksudnya si istri dan si suami bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Apa yang si istri punya, si suami punya juga. Apa yang si suami punya, si istri punya juga. Maka dengan itu saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kita bukan hanya terikat kepada ibu bapa kita sahaja, tetapi bagi kita yang sudah kawin, ibu mertuamu, ayah mertuamu, juga ibu bapamu. Itulah. Jadi itu pun perlu juga untuk dihormati sama dengan ibu dan bapamu. 100% sama. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kasihilah, hormatilah, taatilah ibu bapamu untuk kita mendapat umur yang panjang. Saya percaya janji Tuhan ini benar. Karena di dalam ayat itu dikatakan, ia adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Hai, haleluya. Ini bukan sekadar kata-kata biasa-biasa, tetapi ini janji. Saya pikir janji ini sama janjinya dengan Yesus berkata, aku datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Itu tidak ada bezanya. Maksudnya janji ini sama pentingnya dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Kalau kita mau hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan panjang umur yang diimpikan oleh semua manusia di dunia ini, mari kita bersama-sama lakukan firman ini, hormati ibumu, hormati ayahmu. Mungkin ramai yang lama sudah tidak dapat mengucap terima kasih kepada ibu bapak. Baliklah ke rumahnya, sekarang juga, petang ini kah, nanti kah, tapi janganlah tangguh-tangguh sangat. Pergi jumpa, ucap terima kasih. Pasti perasaan gembira akan muncul daripada hati kita. Kalau sudah lama tidak bercakap dengan ibu bapak, pergilah balik, jumpa di orang dan ucaplah terima kasih. Kalau mau cakap I love you susah, tidak apa, cakap terima kasih pun oke sudah. Oke, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Saya percaya umur kita akan menjadi panjang dan bahagia selepas ini, karena kasih Tuhan berserta dengan kita. Dengan itu saya Gembala Rikson Matangan ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua jemaat, dan dalam nama Yesus saya mengucapkan shalom, salam damai dalam nama Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Bye-bye.